Lutfi Dwi Pratiwi dari jurusan Ekonomi Syariah. Saat ini saya sedang melakukan praktek pengalaman lapangan, di mana PPL kali ini sangat berbeda dengan PPL tahun sebelumnya. PPL kali ini dilakukan di rumah masing-masing, dan untuk jurusan Ekonomi Syariah memilih antara survei potensi desa atau survei lembaga perekonomian di desa. Dan saya memilih untuk melakukan survei potensi desa. Setelah melakukan wawancara dengan perangkat desa, saya telah mengetahui bahwa potensi di desa saya itu di bidang pertanian. Dengan begitu, saya mengambil judul Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Potensi Pertanian di Desa Sukorame, Kabupaten Trenggalek. Dasar pemikiran saya mengambil judul tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara agraris yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Begitu pula dengan di desa saya yang mayoritasnya juga berprofesi sebagai petani. Hal tersebut didukung pula dengan luas lahan pertanian seluas 193.648 hektar. Lahan persawahan ini adalah lahan persawahan terluas sekecamatan Gandusari. Dan jenis pertanian yang ditanam itu adalah 2 kali musim padi dan 1 kali musim palawija. Untuk palawijanya, kebanyakan petani menanam jagung, kedelai, ataupun kacang. Dalam hal pertanian ini tidak lepas dari berbagai masalah maupun kendala yang dihadapi oleh petani. Seperti halnya penyakit hama, seperti wereng, blas atau potong leher, itu sering terjadi dalam pertanian. Dan jika tidak diatasi dengan baik, itu akan menimbulkan gagal panen. Selain itu juga, petani kekurangan alat pengolahan tanah seperti bajak dan pengolahan pasca panen yang biasa disebut dengan dos gampong. Jadi misalkan waktu panen, tetangga sebelah saat panen itu menggunakan dus gampong, jadi petani dari desa Sukorame itu meminjam alat dari desa tetangga untuk digabungkan sekalian padinya. Namun selain itu, selain mengenai alat, pada musim tanam kedua seperti ini, masalah yang selalu terjadi adalah kekurangan air. Dan hal tersebut sangat berdampak pada pertumbuhan padi. Hal tersebut dikarenakan debit air pada Dam Widoro itu mulai berkurang. Karena pada Dam Widoro tersebut, air mengalir sampai ke arah Bandung Tulungagung. Jadi pada musim tanam kedua ini selalu sulit untuk masalah pengairan. Hasil air harus dibagi, jadi dibuat bergilir agar semua mendapatkan atau rata. Meskipun petani harus menggunakan sumur mereka yang ada di ladang sendiri untuk menambah debit airnya agar pertumbuhan padi tidak terkendala. Jadi dari masalah-masalah tersebut seperti hama bisa dilakukan, bisa diatasi dengan cara penyemprotan hama. Dan pernah juga dilakukan penyemprotan wereng secara massal yang dilakukan oleh kelompok tani. Dan kalau untuk masalah kekurangan alat, salah satu tujuan adanya Gaboktan adalah sebagai wadah yang menampung keluhan-keluhan dari para petani. Jadi nanti dari Gaboktan sendiri nanti bisa membuat proposal untuk diajukan ke Dinas Pertanian terkait dengan alat-alat pertanian yang dibutuhkan di desa Sukorame. Selanjutnya, untuk analisis peran pemerintah desa dalam meningkatkan potensi pertanian. Seperti yang saya bicarakan tadi bahwa mayoritas penduduk di desa Sukorame berprofesi sebagai petani, ada 6.181 penduduk dan 1.340 penduduk berprofesi sebagai petani, sekitar 21,68% untuk persentasenya. Pengelolaan pertanian ini, para petani mempunyai kelompok tani
Di Desa Sukorame ada 6 kelompok tani setiap dusunnya, seperti Sandang Pangan yang berada di Dusun Pojok, Sri Rejeki yang berada di Dusun Ngelo, Tani Mulyo yang berada di Dusun Rawadem, Trubus Makmur yang berada di Dusun Jongke, Bina Sejahtera yang berada di Dusun Karangtengah, dan Manunggal Bakti yang berada di Dusun Sukorame. Tani tersebut terbentuklah Gaboktan atau gabungan kelompok tani. Jadi fungsi dari Gaboktan ini adalah sebagai wadah untuk mengatasi keluhan-keluhan para petani dan juga sebagai sentra produksi. Dalam gabungan kelompok tani ini juga membantu seperti penyaluran benih dan juga pupuk. Hal tersebut sangat membantu bagi petani. Dengan adanya subsidi pupuk tersebut akan sangat membantu para petani. Dan juga dalam meningkatkan potensi pertanian ini pasti tidak lepas dari pemeran pemerintah desa. Industri pertanian akan baik jika sarana dan prasarana industri pertanian tersedia secara memadai. Dan pemerintah Desa Sukorame sebagai fasilitator sarana dan prasarana seperti membangun saluran air agar mudah proses pengairannya atau irigasi, membangun bendung agar mempermudah untuk pengaturan air. Selain itu juga pemerintah desa pernah mengadakan sosialisasi dengan mendatangkan pemateri dari Dinas Pertanian terkait masalah pengairan. Namun dalam meningkatkan potensi pertanian ini tidak hanya dari elemen pemerintah desa yang harus bergerak, melainkan seluruh petani maupun masyarakat desa yang harus bergerak untuk membangun dan meningkatkan potensi pertanian ini. Kesimpulannya, potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Potensi di Desa Sukorame adalah pertanian dengan luas lahan 193.648 hektar, dan luas lahan pertanian ini adalah luas lahan terluas sekecamatan Gandusari. Dengan potensi pertanian ini, peran desa dalam meningkatkan potensi pertanian ini adalah sebagai fasilitator sarana dan prasarana, karena industri pertanian akan meningkat jika sarana dan prasarana yang mendukung pertanian tersedia secara memadai. Demikian presentasi laporan praktik pengalaman lapangan saya. Untuk slide selanjutnya adalah foto dan video kegiatan saya selama PPL. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.